bahas draft proposal yang tentang metode ya. Bab materi sebenarnya sudah saya kasih ya, dipelajari aja sendiri, dan beberapa pertemuan nanti ada file pertemuan-pertemuan di luar ya, artinya dapat template nanti malam juga ada infografi juga. Kemudian minggu depan kita akan membahas review semua pekerjaan ya. Siapkan yang sudah siap untuk presentasi, nanti akan saya komentari satu persatu, dan yang tidak berkesempatan untuk presentasi silakan dibenerin sendiri ya. Jadi sebelum tugas itu dikumpulkan dalam UAS sebagai ujian, maka minggu depan pertemuan terakhir itu kita akan pergunakan kesempatan untuk mereview pekerjaan kalian. Jadi yang siap, yang sudah siap, dan yang sudah siap itu artinya sudah setengah betul ya, artinya nggak sekedar mengerjakan gitu ya. Jadi saya berharap yang sudah siap itu adalah yang mendekati benar ya, artinya saya hanya koreksi satu persatu yang dan sedikit salahnya ya. Kalau bisa ya sudah betul ya. Jadi teman-temannya nanti yang belum betul bisa diperbaiki sendiri. Oke, silakan buka draft proposal, tugas akan saya jelaskan, saya share dulu tentang metode. Metode itu babnya sudah saya share di PPT 2 kalau nggak salah. Oke. Metode itu Romawi ketiga, isian dari paradigma itu diisi adalah sesuai dengan PPT 2. Nanti cek kalian pakai pakai paradigma apa, kan ada positivism, ada interpretatif, ada kritis, ada postmodern, ada spiritual, ada religius kalau nggak salah. Nanti bukan. Kamu pakai yang mana? Ini saya kasih contoh, saya misalkan paradigmanya adalah paradigma interpretatif. Nah, di situ harus ada alasan mengapa. Nah, coba buka lagi di PPT itu, pemilihan paradigma itu kan ada alasan. Nah, salah satunya adalah dari tujuan. Misalkan ya, saya tulis di sini, paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif. Ya. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami eksternalitas pabrik tahu pada aktivitas ekonomi masyarakat di desa X, kecamatan X, kabupaten X, dan pemahaman ini membutuhkan informasi yang mendalam, bla 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 kayak gitu. Jadi ada ulasan sesuai dengan interpretatif. Kalau paradigma kritis ya berarti dia mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama ya. Coba lihat kamu pakai paradigma apa yang cocok ya. Jangan sampai salah paradigma positivis ya. Positivis itu tuh kuanti. Jadi kalau kuanti ya berarti salah total, karena kelas kita adalah kelas kualitatif gitu ya. Nomor 2 adalah pendekatan. Pendekatan penelitian itu ada 2, penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan pasti isinya pastikan kualitatif. Kalau isinya kuanti udah jelas salah ya, karena kita belajar kualitatif. Dan kasih alasan mengapa pendekatan kualitatif yang kamu pakai gitu ya. Yang ketiga adalah fokus. Fokus itu diisi ya, kamu mau fokus tentang apa? Misalkan punya saya ini kan tentang interaksi antar aktor institusi dalam jaminan sosial DKI, atau tentang ya eksternalitas tadi ya, isinya adalah tentang fokus pada eksternalitas pabrik tahu dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitarnya. Gitu ya. Lokasi juga begitu. Lokasi itu diisi lokasi penelitiannya ada di mana. Gitu. Dan alasan pemilihan lokasi. Kenapa? Misalkan lokasi ini ada di desa X, kecamatan X, kabupaten X. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena di desa itu terdapat pabrik tahu yang paling besar dan paling lama, paling tua yang ada di desa itu, dan memiliki kecenderungan dampak pada penyerapan tenaga kerja di sekitar masyarakat dan beberapa aktivitas ekonomi di sekitarnya. Kayak gitu. Kemudian informan. Informan itu diisi adalah siapa orang-orang yang mengetahui secara langsung dan tepat atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ada di atas ya, yang nomor berapa itu? Nomor 2 kalau nggak salah, di bawah latar belakang masalah itu ada pertanyaan penelitian. Nah, siapa orang yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian itu? Itu namanya informan. Ya. Kemudian kenapa dipilih? Sebutkan alasannya. Misalkan informan pada penelitian ini adalah pemilik pabrik tahu, tokoh masyarakat yang hidup di sana selama lebih dari 10 tahun, kepala desa, aparat desa di bidang lingkungan, misalkan penduduk yang masyarakat yang berjualan di sekitar pabrik, misalkan ya gitu. Mengapa mereka terpilih? Harus ada alasannya. Itu ya.
Kemudian metode pengumpulan data, secara umum metode pengumpulan data itu ada 3, observasi, interview, dan dokumentasi. Nanti dijelaskan. Observasi yaitu mengamati aktivitas ekonomi di sekitar pabrik tahu, misalkan. Interview yaitu melakukan wawancara mendalam dengan informan. Dokumentasi yaitu memperoleh data sekunder, yaitu data pendirian pabrik, data perekonomian masyarakat dari data desa, misalnya kayak gitu. Jadi data apa yang dibutuhkan, catatan di situ, ya. Kemudian ketujuh, teknik analisis. Nah, teknik analisis ini disesuaikan dengan metode yang diambil. Kan tadi ada paradigma. Coba buka di PPT kedua itu, masing-masing paradigma itu kan memiliki metode yang macam-macam. Nah, kamu pilih yang mana, dan itu harus ada alasannya. Misalkan, saya memilih teknik analisis metode fenomenologi. Ya, saya bilang di penelitian ini menggunakan metode fenomenologi, sehingga teknik analisisnya adalah analisis fenomenologi. Metode ini diambil karena, gitu kan, cari alasannya. Nah, alasan mengapa memilih fenomenologi, memilih yang lain, coba dibuka di PPT yang kedua, di situ kan ada. Misalkan, karena penelitian ini memahami eksternalitas pabrik tahu yang akan diperoleh dari pengalaman dari pihak-pihak yang mengetahui secara langsung kesadaran diri, bla 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 gitu ya, sehingga penelitian ini menggunakan metode fenomenologi. Karena fenomenologi itu ada sebuah metode yang bla 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 gitu. Cari alasannya kenapa dan mengapa dipilih, ditaruh di situ. Kemudian ke-8, uji keabsahan data. Uji keabsahan data itu adalah uji validitas dan kredibilitas. Biasanya mereka memakai uji triangulasi, dan biasanya uji triangulasi itu ada 2, triangulasi sumber dan triangulasi metode. Nah, nanti kamu pilih salah satu saja. Misalkan ya, uji triangulasi pada penelitian ini yaitu menggunakan uji triangulasi sumber, yaitu cross-check antar informan, yaitu cross-check informasi yang diperoleh cross-check informasi yang diperoleh antar informan, yaitu pemilik pabrik versus kepala desa versus siapa, ini versus siapa, antar informan tadi di cross-check, itu namanya triangulasi sumber. Jadi itu ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Jadi kalau memang sebentar kasih, memang materi ini adalah materi tentang ini ya, bentar. Apa ini ya? Oke ya. Jadi materi ini adalah materi praktek. Jadi kalau memang dalam kok ada Anita 2 ya, maaf. Saya sudah stop ya. Oke, ini sinyal saya agak lelet. Apa namanya? Jadi kalau kuliah ini sebentar, jangan bubar dulu di Gmail, silakan diskusi dengan temannya. Memang Bu Anita kasih hanya respon pemantik gitu, karena memang materi ini adalah yang dinilai adalah kepiawaian, ya, kepiawaian kalian untuk merangkai apa yang ada di dalam sekitar kalian menjadi sebuah riset, dan itu adalah dengan bahasa kalian, tetapi tidak melanggar aturan-aturan ilmiah yang ada di dalam materi yang sudah saya share, gitu. Karena ini bagian dari ujian, nggak mungkin saya kasih tahu semua benernya kayak apa semuanya, kayak gitu, nggak mungkin kan, ini kan bagian dari ujian. Nah, silakan untuk berdiskusi dengan temannya, meskipun saya live Gmail nggak apa-apa, silakan diskusi. Minggu depan siapkan beberapa orang, 2 atau 3 orang gitu ya, yang siap untuk di-share, untuk dikomentari pekerjaannya, yang lainnya mendengarkan dan memperbaiki versinya mereka masing-masing. Kemudian pada hari H ujian, Komting sudah mengumpulkan pada hari H dan jam H. Jadi sebelum hari H ya harus dikumpulkan ke Komting dan dikumpulkan melalui email, dan tidak ada keterlambatan karena tugas ini jelas selama 7 minggu. Ya. Terima kasih, saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.